Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam salah satu kitab hadis, idza aradallahu qabda ruhal mu'mini ja'al malak, yang artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak mencabut ruh seorang hamba yang beriman, maka datanglah malakul maut min kibalil fammi, hendak mencabut ruhnya dari lisan atau mulutnya. Namun apa yang terjadi saudara? Maka lisannya spontanitas berzikir kehadirat Allah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bersolawat terhadap Nabi, maka malaikat tidak bisa untuk mengambil ruh atau nyawa dari mulut dan lisannya itu. Fayarji'u ila Rabbi, kembali malakul maut menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, kami sudah mencoba untuk mengambil ruh dari lisan atau mulut hamba-Mu yang beriman, namun penuh dengan berzikir terhadap-Mu ya Rabb, bersalawat terhadap Nabi-Mu, bertasbih dan membaca alunan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga kami bingung dan tidak ada jalan untuk mengambil ruh dari lisan atau mulutnya itu ya Rabb. Faqala ta'ala, ya malaikati ikbid min jihatil ukhra, wahai malaikat, ambillah ruhnya dari jalan yang lain. Saudara, malaikat maut turun ke permukaan bumi hendak mencabut ruhnya min rijlaini, dari kedua kakinya. Setelah sampai malaikat, maka kedua kaki kanan dan kirinya pun mampu beradaptasi dengan malaikat. Saudara-saudara, kata kedua belah kaki, wahai malaikat, kau jangan mimpi bisa mencabut ruh dari kedua belah kaki ini. Setiap hari yang mulia, hari Jumat, kami melangkahkan kedua kaki ini untuk bisa melaksanakan perintah Allah, sholat berjamaah Jumat. Setiap zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, selalu kaki ini melangkah demi melaksanakan perintah-perintah Allah. Bukan cuma hanya itu wahai malaikat, setiap ada hari peringatan hari besar Islam, Maulidun Nabi, Isra Mi'raj, Muharram dan hari besar Islam yang lainnya, kedua belah kaki ini selalu melangkahkan langkah demi langkah untuk mensyiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wahai malaikat, kau tidak ada jalan untuk bisa mengambil ruh dari kedua belah kaki. Saudara yang sama dimuliakan oleh Allah, malaikat bingung dan tertutup, tidak ada jalan untuk mengambil ruh dari kedua belah kakinya. Fayarji'u ila Rabbi, maka malaikat kembali menghadap Allah. Ya Rabb, kami mencoba kedua kalinya, ternyata kaki kanan dan kirinya penuh dengan amal ibadah terhadap-Mu ya Rabb, sehingga kami tertutup dan bingung, tidak bisa mencabut ruh dari kedua belah kakinya. Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Saudara-saudara, kata Allah, ya malaikati ikbid min jihatil yadain, coba barangkali bisa kau ambil ruhnya dari kedua belah tangan. Fa'anzala ilal ardi, malaikat turun kembali ke permukaan bumi. Namun apa yang terjadi saudara? Tangan kanan dan kiri pun mampu bicara dengan malaikat, mampu beradaptasi dengan malaikat. Hei malaikat,
lihat dan perhatikan olehmu, kedua tangan ini selalu menulis ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Kedua tangan ini selalu menulis hadis-hadis Rasul, kitab fikih, tasawuf, kitab nahwi, demi syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan cuma hanya itu, hai malaikat, setiap bulan Muharram kami selalu mensalurkan rizki Allah dan sekaligus mengusap anak-anak, kepala anak-anak yatim. Dan wahai malaikat, kami pun selalu mengayunkan kedua tangan demi melaksanakan perintah Allah, baik itu takbiratul ihram yang wajib maupun takbiratul ihram yang sunnah. Saudara, malaikat mogok dan tidak mampu mencabut ruh dari kedua belah tangan. Fayarji'u ila rabbi, malaikat kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ternyata kedua belah tangan penuh dengan amal ibadah terhadap-Mu ya Rabb, sehingga kami bingung dan tertutup, tidak bisa mencabut ruhnya. Ya malaikati uktub ismi, Allah tulislah namaku. Maka ditulis, ya Jibril anzil ilal ardi. Kata Allah, Jibril turun ke permukaan bumi, beberkan sayap yang sebelah kananmu agar hambaku melihat surgaku. Saudara, malaikat Jibril turun menemani malaikat Israil alaihi salam sampai di permukaan bumi menghadapi hamba Allah yang memang penuh amal ibadah seluruh organ tubuhnya. Saudara, maka Jibril membeberkan sayap yang sebelah kanan, terlihat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba yang beriman, yang penuh dengan amal ibadahnya, dengan tidak terasa, saudara, senyum ke sebelah kanan. Kenapa? Karena tempat kembali abadinya tidak lain dan tidak bukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya dengan tidak terasa mengucapkan la ilaha illallah. Itulah sebuah hadis yang barangkali mudah-mudahan jadi figur untuk kita, sehingga semua organ tubuh kita digerakkan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah kami ciptakan jin dan bangsa manusia kecuali hanya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.